bagi Anda yang baru belajar suatu topik atau bidang tertentu. Hati-hatilah terhadap jebakan mental yang bernama instan lewat artikel ringkas, video ringkas, audio ringkas, dan segala sesuatu yang sifatnya pendek alias singkat. Jangan pernah melakukan penghakiman ataupun operasi bila bekal Anda hanyalah berupa hal-hal yang bersifat ringkas singkat, karena Anda bukanlah figur yang terampil. Bila Anda ingin menjadi seorang pakar atau ahli pada suatu bidang disiplin ilmu tertentu, maka Anda perlu menekuninya secara telaten, sabar, dan mendalam. Mendalam di sini artinya bukanlah harus belajar dan menggali ilmu lewat membaca, mendengar, ataupun melihat sesuatu topik yang bersifat bertele-tele. Materi pembelajaran tetap harus padat, to the point, serta mudah dipahami, sesuai level audience, mulai dari basic, intermediate, dan advance. Kita ambil contoh siaran televisi ataupun radio, yang kerap menyajikan para tokoh-tokoh bergelar profesor ataupun akademisi sebagai narasumber. Namun cobalah perhatikan, sekalipun sepanjang waktu, untuk seumur hidup Anda menjadi penonton atau pendengar siaran radio ataupun televisi tersebut, tetap saja Anda belum terampil dalam bidang disiplin ilmu tertentu. Anda hanya mengetahui kulit luarnya semata. Mungkin Anda akan menjawab, buat apa belajar begitu lama? Jika lewat bantuan aplikasi AI, kita sudah bisa membuat video ataupun tulisan panjang bahkan, serta berhasil menjaring para subscriber. Cobalah renungkan hal berikut secara jujur kepada diri Anda sendiri. Bila seluruh penduduk dunia dapat mengakses aplikasi AI canggih yang selama ini Anda gunakan, atau bahkan AI yang lebih canggih lagi yang belum Anda miliki, maka jutaan bahkan ratusan juta penduduk negeri kita ini juga dapat membuatnya sendiri. Lantas, di mana letak keunikannya yang membuat orang lain tertarik terhadap karya Anda tersebut? Jawabannya ialah karena itu bukanlah karya Anda. Anda hanyalah pengguna aplikasi AI, alias konsumen AI, bukan produser AI. Tidak ada yang unik dari karya Anda tersebut. Disitulah letak mudaratnya AI. Ia memang menawarkan kemudahan bagi Anda, namun juga memberikan kemudahan bagi berbagai pelaku usaha dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga perusahaan maupun masyarakat tidak lagi merasa perlu untuk menyewa jasa Anda untuk menjadi seorang seniman ataupun pekerja seni lainnya. Semua penduduk bisa menjadi pengguna jasa AI, bukan lagi sebagai pengguna jasa Anda. Anda secara personal tidak eksis bila selama ini Anda mengandalkan AI. Jebakan mental kedua, Anda akan menjadi cenderung untuk bersikap serba instan. Mentalitas instan, bahaya di balik AI, jarang disadari masyarakat, terutama kaum muda kita. Membuat kita pada gilirannya menolak segala sesuatu yang sifatnya membutuhkan pendalaman terhadap materi pembelajaran. Faktanya, sampai kapanpun itu, kecuali Anda punya talenta atau bakat warisan dari kehidupan lampau Anda yang masih terbawa hingga ke kehidupan kini. Untuk bisa menjadi seorang ahli, pakar, atau terampil dalam arti yang sesungguhnya, Anda butuh hal yang mendalam sifatnya. Barulah Anda memiliki keunikan atau talenta yang bersifat personal. Contoh, Dr. A dan Dr. B. Sekalipun lulusan yang sama pada fakultas spesialisasi tertentu, bisa jadi Dr. A lebih dikenal sebagai ahli hebat yang banyak dicari oleh pasien dari berbagai daerah. Berkat keterampilan yang dibangun
lewat kesediaan mendalami pada bidang kompetensinya. Tentu ada pengorbanan waktu, tenaga, serta biaya di balik ke semua itu. Untuk bisa menekuni hal yang sifatnya mendalam, maka kita perlu pengabdian waktu, bahkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Ibarat menapak atau meniti anak tangga. Satu anak tangga demi anak tangga berikutnya. Sebelum bisa sampai ke lantai kedua, lantai ketiga, dan seterusnya. Tidak ada cara instan di sini. Boleh percaya, boleh tidak. Sampai saat ini, secara pribadi, saya belum pernah menggunakan aplikasi AI. Sama sekali. Belum pernah. Mengapa? Karena saya takut kreativitas saya menjadi tumpul sampai kemudian menjadi inkompeten akibat lebih bergantung kepada aplikasi AI. Alasan kedua, bila semua orang di dunia ini menggunakan aplikasi AI, maka tiada lagi yang unik. Semua seragam hasil output aplikasi AI jutaan kompetitor kita. Bila aplikasi AI dijadikan sekadar sebagai alat bantu pekerjaan kita, itu mungkin masih oke. Namun bila dijadikan andalan, maka itu bisa jadi akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri di masa mendatang. Karena kita masuk ke dalam jebakan mental. Buat apa belajar mendalam bila bisa membuatnya secara instan lewat AI? Kembali, semua adalah pilihan masing-masing. Sadari bahaya di balik setiap tawaran dan opsi yang dapat kita pilih dalam hidup. Selalu ada harga yang harus kita bayarkan di balik setiap pilihan tersebut. Sebagai penutup, René Descartes pernah berkata, "Bila saya berpikir, maka saya ada." Sebaliknya, bila tidak ada AI, maka tidak ada Anda. Bukankah itu mimpi buruk bagi Anda?